Halo guys, masih sama saya Angga di modul Stockbit Academy Mining 101. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang industri pertambangan secara umum. Tapi karena industri ini luas dan terdiri dari sejumlah produk komoditas, kita akan mulai bahas lebih spesifik tentang tiap-tiap produknya. Di video ini, kita akan kupas tuntas jenis pertambangan yang pertama, yaitu batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber energi fosil yang tergolong paling murah dan melimpah. Udah gitu, batu bara sendiri memiliki banyak kegunaan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, batu bara termal merupakan sumber tenaga pembangkit listrik yang digunakan di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Untuk bisa menghasilkan listrik, batu bara akan melalui proses konversi menjadi bentuk uap panas yang berfungsi sebagai sumber tenaga dalam menggerakkan turbin generator listrik. Oleh karena itu, permintaan batu bara akan dipengaruhi oleh jumlah energi yang dibutuhkan sebuah negara atau wilayah, serta seberapa besar kontribusi batu bara terhadap bauran energi. Kemudian, batu bara juga punya kegunaan untuk menghasilkan produk gas. Gas alam yang dihasilkan oleh batu bara terbentuk ketika masih berada di dalam tanah, yang kemudian diambil dengan menggunakan teknologi gasifikasi. Produk gas alam yang dihasilkan dan diolah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti bahan bakar industri, pembangkit listrik, tenaga gas, serta produk hidrogen dan solar. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan penting lainnya dari batu bara. Misalnya, pembuatan produk baja dengan menggunakan batu bara jenis kokas, bahan pendukung dalam produksi semen, serta dapat diolah untuk produk kimia, pupuk, dan kertas. Karena fungsinya yang vital dan sumber dayanya tidak tersebar secara merata di seluruh dunia, batu bara jadi salah satu komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Nah, dalam perdagangannya, batu bara punya beberapa harga acuan yang umumnya diekspresikan dalam satuan dolar AS per ton. Setidaknya, ada 3 harga acuan batu bara yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah Newcastle Coal Futures, yaitu harga benchmark ekspor batu bara termal yang dikirim secara free on board dari pelabuhan Newcastle, Australia. Indeks ini merupakan acuan harga yang paling umum digunakan untuk kontrak pengiriman batu bara di wilayah Asia Pasifik. Jika kita mendengar atau membaca berita tentang naik turunnya harga batu bara, biasanya ini merujuk ke harga acuan ini. Nah, berdasarkan jenis batu baranya, terdapat beberapa turunan dari indeks ini. Contohnya, Newcastle Export Index dan Global Coal Newcastle Index. Selain itu, ada juga Indonesian Coal Index atau ICI. Indeks ini merupakan harga referensi utama yang dijadikan patokan bagi perdagangan produk batu bara asal Indonesia. Harga di ICI sendiri terbagi ke dalam 5 kategori berdasarkan nilai kalori batu bara. Semakin besar nilai kalori yang terkandung dalam batu bara, umumnya semakin tinggi pula harganya. Terakhir, ada juga yang disebut dengan harga batu bara acuan atau HBA yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. HBA ini digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban bagi perusahaan tambang yang perlu dibayarkan ke pemerintah dan secara rutin diupdate setiap awal bulan. Perhitungan HBA sendiri diperoleh dengan menggunakan rata-rata dari 4 indeks harga batu bara pada bulan sebelumnya. Keempat indeks itu adalah Indonesian Coal Index, Newcastle Export Index, Global Coal Newcastle Index, dan Platts 5900. Selain harga acuan, kamu juga perlu mengetahui stripping ratio sebuah perusahaan tambang untuk mengevaluasi kinerjanya. Stripping ratio, atau disebut juga nisbah kupas, merupakan perbandingan antara volume massa batuan yang dibongkar saat melakukan penambangan dengan jumlah ton batu bara yang diambil. Sebagai contoh, stripping rasio sebesar 4:1 menandakan bahwa diperlukan pembuangan 4 meter kubik tanah penutup untuk setiap 1 ton batu bara yang dihasilkan. Stripping ratio merupakan indikator penting untuk melihat seberapa efisien aktivitas penambangan. Semakin besar volume massa batuan yang perlu dibongkar, maka cenderung semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan. Dengan asumsi ceteris paribus, maka biaya penambangan berpotensi lebih efisien jika stripping rasionya lebih rendah. Meski demikian, ketika harga batu bara sedang tinggi, penambang umumnya tidak akan keberatan untuk memperbesar stripping rasio. Alasannya, pendapatan yang lebih tinggi akan mampu menutupi biaya penambangan yang lebih besar. Sekarang kamu udah lebih paham nih tentang sektor batu bara. Sebagai komoditas bahan baku yang sangat diperlukan untuk kebutuhan manusia, saham-saham emiten batu bara jadi salah satu yang paling populer di bursa saham Indonesia. Nah, kalau kamu tertarik untuk investasi di saham batu bara, jangan lupa untuk pelajari cara analisisnya di chapter 6 modul ini ya. Tapi,
Setelah ini kita akan gantian dulu membahas komoditas lain yang masuk ke kategori mineral logam. Jadi, silakan terus lanjut nonton ke chapter berikutnya ya.